5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas kecerdasan buatan, yaitu program logika fuzzy dalam menganalisa penyakit. Perkenalkan, nama saya Riko Haryanto dari kelas TI 19E2. NIM saya 3110574. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Latar belakang aplikasi logika fuzzy dalam menganalisa suatu penyakit. Dalam menganalisa pasiennya, seorang dokter tidak dapat mengatakan gejala yang menimbulkan penyakit secara mutlak. Begitupun sebaliknya, suatu penyakit tidak dapat disebabkan oleh suatu gejala. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara satu gejala dengan penyakit lainnya. Suatu penyakit memiliki gejala yang hampir sama dengan penyakit lainnya. Dibutuhkan suatu diagnosa yang tepat dalam menentukan jenis alternatif penyakit yang sesuai dengan gejala-gejala yang dialami. Adapun kelebihan yang dimiliki dalam aplikasi logika fuzzy untuk diagnosa suatu penyakit adalah dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat, di mana bobot penyakit dan rating kecocokan dari setiap penyakit terhadap gejalanya mengandung ketidakpastian. Jadi logika fuzzy ini sangat membantu sekali dalam dokter menentukan suatu penyakit, karena beberapa penyakit memiliki gejala yang sama. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk dokter dan juga pasien untuk mengetahui penyakit yang dialami. Pengertian logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai ketakuran atau kesamaran fuzziness antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy, suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersama. Namun berapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimiliki. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentan 0 hingga 1. Logika fuzzy digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa linguistik. Misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana nilai itu salah. Adapun alasan orang-orang menggunakan logika fuzzy, yaitu karena konsep logika fuzzy mudah dimengerti, logika fuzzy sangat fleksibel, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Adapun manfaat penelitian logika fuzzy bagi penulis sendiri, manfaatnya yaitu memahami teori kecerdasan buatan logika fuzzy dalam memprediksi suatu masalah. Untuk dokter, dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi penyakit pasien berdasarkan gejala yang dialami dan menentukan ketepatan analisa suatu penyakit. Dan untuk pasien sendiri, dapat mengetahui penyakit yang diderita secara cepat, jelas, dan jelas. Contoh kasus, penyakit demam berdarah pada umumnya ditandai oleh demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, rasa sakit di belakang mata, otot dan sendi, hilangnya nafsu makan, mual-mual, dan ruam. Gejala pada anak-anak dapat berupa demam ringan yang disertai dengan ruam. Demam berdarah yang lebih parah ditandai dengan demam tinggi yang bisa mencapai suhu 40-41 derajat selama 2-7 hari. Wajah kemerahan, dan gejala lainnya yang menyertai demam berdarah ringan. Adapun DBD sering salah didiagnosis dengan penyakit lainnya, seperti common cold, typhoid fever, ataupun morbilli. Timbulnya ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh pasien. Logika fuzzy yang berperan untuk
mengakomodasi adanya ketidakpastian yang sering muncul pada saat pengambilan keputusan dalam menentukan penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi logika Fajri ini sangat berguna sekali untuk menentukan penyakit yang diderita oleh pasien. Contohnya pada kasus demam berdarah ini, karena sering salah didiagnosis oleh dokter. Penerapan logika Fajri pada bidang yang lainnya, yaitu pada pembersih ruangan atau vacuum cleaner. Logika Fajri digunakan untuk menganalisis karakteristik dari lantai, banyaknya jumlah debu pada lantai, dan memilih daya yang dideteksi oleh sensor infrared dan kontrol mikroprosesor. Pada mesin cuci, logika Fajri digunakan pada sistem kontrol dalam mesin cuci untuk dapat mengukur beban, mengatur siklus cuci, dan banyaknya deterjen yang digunakan. Kualitas dan kuantitas kotoran dan jenis kain pada mesin cuci. Pada mesin cuci terdapat sensor cahaya untuk mengukur jumlah air. Selanjutnya pada analisis teks pada game. Logika Fajri digunakan untuk menganalisis emosi dari teks yang diinputkan pada game agar dapat mengetahui unplayable karakter NPC atau perilaku pemain dan bagaimana jenis emosinya. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu aplikasi logika Fajri dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dan juga konsep logika Fajri mudah dimengerti. Logika Fajri juga sangat begitu fleksibel, dan juga logika Fajri memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Terkhusus dalam dunia kesehatan, ini sangat berguna sekali untuk menganalisa suatu penyakit dan banyak manfaat yang kita dapatkan. Contohnya untuk seorang dokter, menjadi mudah mengidentifikasi penyakit pasien berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien. Dan juga untuk menentukan ketepatan analisa suatu penyakit. Dan untuk pasien tersendiri, dapat mengetahui penyakit yang diderita secara jelas dan tepat. Dengan adanya aplikasi logika Fajri, semua pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan tentunya. Terima kasih, semoga memberikan manfaat dan berdampak positif untuk kalian semua. Ayo kita berdiskusi, jika ada yang ingin menambahkan ataupun ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya Riko Haryanto dari TI 19E2 dengan NIM 31910574 telah menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.